Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ustadz Abdul Ghafur, Ustadz Yusuf, Ustadz dan Ustadzah semuanya, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam suasana yang insya Allah penuh kebahagiaan, penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting adalah bahwa kita tetap istiqomah di dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga keistiqomahan kita ini berlanjut sampai akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Karena janji Allah sudah jelas, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang beristiqomah di jalan Allah, maka Allah berikan janji, dan janji yang paling terakhir, yang paling nikmat adalah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang beristiqomah di jalan Allah, di jalan kebaikan, di dalam jalan perjuangan, bahwa bagi mereka adalah surga yang memang sudah dijanjikan oleh Allah. Semoga kita semuanya masuk surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya akan menyampaikan materi yang tertunda, yang kemarin itu di Rakernas. Makanya dalam slide yang saya berikan kepada Ustadz Firman dan sudah di-sharekan, itu slide pertama masih PowerPoint-nya adalah Rakernas Umi, begitu ya. Materi ini terinspirasi dari sabda dari Rasulullah SAW. Saya sulit menghafalkan ini, Ustadz Mirza, apa ini hadis ini. Berkali-kali salah, makanya saya baca saja ini ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, war rajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulah an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, di mana kata kuncinya adalah bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadinya posisi apapun kita sekarang ini, sebenarnya kita adalah pemimpin. Minimal kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin untuk lingkungan yang paling kecil, dan tentu akan semakin membesar dan lain sebagainya. Satu sisi saya menjadi pemimpin di satu titik, tetapi saya juga menjadi ro'iyah di titik yang lain, yang dipimpin. Satu sisi
adalah orang lain menjadi ro'iyah saya, tetapi orang itu juga menjadi pemimpin saya di satu titik yang lain. Nah, menariknya adalah bahwa kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita pimpin itu. Lah, disinilah sebenarnya pentingnya kita mengetahui level kepemimpinan kita. Jadinya saya ambil dari teori namanya Maxwell. Maxwell membagi level of leadership itu menjadi 5. Yang pertama adalah position, dari bawah dulu. Jadinya level yang pertama adalah position, yaitu dari bawah. Apa maksud level of position itu? Level position itu adalah sebuah posisi kepemimpinan di mana kita mendapatkannya karena takdir. Jadi contoh ujuk-ujuk saya mendapatkan SK Direktur R&D, izin jane aku, kan begitu. Ujuk-ujuk yang baru menikah dari sini dapat surat nikah, kan begitu. Lah dia kan menjadi pemimpin untuk keluarganya, begitu. Dan level yang pertama ini seringkali karena berdasarkan SK, baik SK resmi maupun SK bayangan, begitu. Lah, ciri daripada level yang pertama, Ustadz Ustazah, mari kita rasakan ini. Mak-mak juga di sini, Bu Ana, Anda menjadi pemimpin untuk keluarga Anda, begitu. Di level ini adalah saya juga, jika mereka itu mentaati kita gara-gara terpaksa. Jadinya ada orang 10 yang kebetulan diamanahi oleh Ustadz Ghafur dan Ustadz Masir ke saya, ini Ustadz Jinan 10 orang R&D, begitu ya. Maka awal-awal adalah bahwa mereka itu mentaati saya dan ngikut karena terpaksa. Ya berdasarkan karena saya sudah memegang apa itu? SK itu. Itu yang pertama. Dan kepemimpinan level ini biasanya mereka mengikutinya karena terpaksa dan mereka tidak pernah memberikan yang terbaik. Ya hanya yang penting bari'ah minal dhimmah. Apa bari'ah minal dhimmah itu? Selesai apa itu? Tanggung jawab dan minimalis. Dan paling rendah kepemimpinan ini. Lah, cuma bukan berarti kepemimpinan ini buruk. Kepemimpinan ini bagus untuk memulai sebuah level leadership, tetapi buruk untuk berhenti di situ. Saya lagi, kepemimpinan ini baik untuk memulai perjalanan kita sebagai pemimpin, tetapi kalau kita berhenti pada satu titik ini saja, mereka mentaati kita gara-gara terpaksa, mereka mentaati karena SK kita, maka kita buruk karena kita hanya berhenti pada level ini. Mereka nggak loyal kepada kita, mereka melakukan ya secukupnya, sing penting nggak seneni, nggak dapat SK, nggak dapat surat peringatan dan lain sebagainya. Lah, pada titik ini sebenarnya kita harus beranjak dari possession menuju yang kedua adalah permission. Apa itu? Mereka mulai menerima kita sebagai pemimpin mereka. Anak-anak kita sudah mulai menerima kita bukan karena kita bapaknya, pokoknya nuruto, aku bapakmu, nggak begitu. Tetapi karena mereka sudah mulai ada unsur rasa respect kepada kita. Lah, rasa respect dan penerimaan itu biasanya itu karena yang pertama kita mampu menjalin hubungan relationship kepada mereka.
Dan hal yang pertama yang saya lakukan terhadap 10 orang ini, yaitu tim R&D saya, adalah saya harus membangun relationship, hubungan yang baik. Dan itulah sebenarnya perlunya yang namanya kemampuan untuk komunikasi, yang itu building trust dan intimacy, yang sekarang Ustadz Firman lagi khusyuk belajar itu. Ya. Cuma kelihatannya tugasnya ada beberapa yang hitam ini ya. Mendol itu ya. Itu seperti itu. Bentuknya apa? Ya say hello, nelpon satu persatu, terus juga mendengarkan mereka. Itu semuanya adalah bentuk bagaimana kita ini membangun kepemimpinan kita berdasarkan permisi mereka, kemudian kita bangun relationship. Yang kedua, ini menarik, mereka ikut dan taat kepada kita karena mereka ingin, karena mereka sudah mau. Kalau pertama kan karena mereka terpaksa, karena mereka ingin. Kemudian ini menarik, bagaimana caranya supaya terbangun kepemimpinan ini? Berikan waktu dan perhatian Anda kepada mereka. Karena saya memberikan waktu saya untuk anak-anak saya memberikan perhatian kepada anak-anak saya, maka mereka menerima saya sebagai pemimpinnya. Begitu. Terus kemudian banyak dari kita ini terjebak pada titik kepemimpinan ini, Ustadz. Jadinya contoh, ada seorang pemimpin itu orangnya baik, perhatian, tapi nggak menghasilkan. Ada toh? Jadinya dia dilulukan di ini, tapi sebenarnya dia tidak sedang mengembangkan yang dipimpinnya, tidak sedang memberikan hasil yang terbaik, hanya sekedar bahwa dia itu disukai karena orangnya baik, karena perhatiannya, tetapi dia tidak produktif. Lah, berarti level kepemimpinan yang kedua inilah harus kita lanjutkan. Kemana? Ke level kepemimpinan yang ketiga, namanya adalah production. Jadinya kita ini setelah kita diterima dengan baik, setelah mereka loyal kepada kita bukan karena terpaksa dan SK, tetapi mereka memang menerima karena nyaman dengan kita, ada respect, maka kita harus geret mereka bahwa kepemimpinan kita harus menghasilkan yang baik untuk ini, produktivitas. Lah, disinilah level production ini, karena mereka itu mengikuti kita karena kita telah menunjukkan hasil yang terbaik untuk mereka contoh. Jadi saya ulang lagi, jadi kalau kita punya anak buah, lalu anak buah kita pengen mengikuti kita untuk level production, maka diri kita sendiri harus menjadi contoh production itu, bahwa kita itu produktif. Maka kita bawa mereka supaya mereka mentaati kita. Lah, Ustazah, ini menariknya begini, antara permission sama production itu geret-geretan. Biasanya kalau orang sudah permission, sudah diterima, lalu meningkatkan production, kan ada tuntutan-tuntutan pekerjaan toh. Akhirnya gara-gara tuntutan pekerjaan, tuntutan target, kita melupakan yang kedua. Karena kita fokus yang pertama. Atau gara-gara kita takut yang
untuk meninggalkan permission, takut dibenci, takut tidak disukai, takut tidak diterima oleh beberapa orang, maka kita tidak berani meningkat ke level yang namanya production. Dan kita lihat beberapa yang namanya ketua-ketua umda itu orangnya baik, orangnya ini, tetapi dia tidak berani untuk mentarget masing-masing. Oh, nanti kalau target, nanti nggak target gini, saya nggak enak. Jadi kata-kata saya nggak enak kalau menasihati tentang apa itu, tentang kinerjanya yang masih kurang. Gak enak itu. Loh, kenapa gak enak? Ya nanti kalau dia nggak suka, lah itu tipenya seperti itu, pemimpin yang tidak bisa lepas. Tapi saya berharap kita pun juga ada pemimpin yang dari posisi awal loncat ketiga, otoriter, pokoknya harus ini target begini gini, tetapi anak buahnya menderita dan dia dibenci. Wis tak enteni kapan. Iya. Mumpung hanya 2 periode selanjutnya selesai kon. Lah, pada titik inilah Ustadz, Ustazah, ayo kita merasakan. Saya menjadi pemimpin di berbagai sektor. Yang pertama di takmir masjid, bagian pendidikan dan dakwah. Saya ngitung untuk takmir masjid levelnya di mana ya, begitu. Saya menjadi orang tua di keluarga saya. Untuk menjadi orang tua itu levelnya di mana ya? Saya menjadi direktur di yang namanya Gria Parenting, levelnya di mana ya? Saya dapat amanah di RND, levelnya di mana? Mari kita mencoba untuk merasakan itu, bahwa level-level ini akan mendorong kita. Lah, selanjutnya Ustadz Ustazah, level yang keempat namanya people development. Istilah dalam bahasa kita itu make people atau kaderisasi. Untuk level inilah juga kita penting untuk berpikir. Dan saya sering sekali ketika berbicara tentang ini, mesti yang saya contohkan Umi Ustadz Samidi. Bahwa Umi ini sukses di level yang ini. Make apa itu? Make people. Ya, Umi sukses ini, kenapa masalahnya? Saya ngomong sama Mas Ringga yang AOS itu Ustadz Ghafur, karena ditulis di situ AOS itu kan adalah lembaga dan usaha yang membangun kader. Kalau kita bahasa Mekbel, saya tanya, kenapa Anda begitu? Dia mengatakan, tidak akan pernah usaha itu tumbuh kecuali jika tidak membuat kader atau make people. Jadi pertumbuhan itu seiring kemampuan untuk make people dan membuat kader. Saya masih ingat, saya mondok di Gontor itu masuk 82. Mbak Putri sudah lahir? Belum ya. 82. Iya. Saya mondok. Hampir setiap semester sekali saya mendapati ada ustadz-ustadz dari Gontor itu dikirim ke luar negeri untuk kader Ustadz Yusuf. Kenapa kok tahu? Jadi kalau kader itu santri-santri itu suruh berjajar dari depan rumahnya Pak Yai sampai ke jalan besar, kanan kiri seperti menerima tamu. Tapi kalau kader keluar dari rumah Pak Yai, dan dari situ mereka itu diantar sampai Madiun untuk naik kereta
ke Jakarta. Dan yang diantar itu bukan hanya yang namanya santrinya, tapi keluarga intinya dalam satu mobil. Terus kemudian ininya dibuka, Ustadz Yusuf, apanya itu, sehingga kita yang melihat itu bayangkan, Masya Allah, alangkah terhormatnya yang namanya kader ini menuju Mesir begitu. Sehingga kader-kader itu berangkat ke Mesir itu seperti sebuah perjuangan agung, yang itu disaksikan oleh ribuan ribuan santri. Dan itu peristiwa yang sangat ini. Artinya adalah bahwa ketika yang namanya kita pengen UF ini terus berkembang hebat, maka Mic People itu harus terjadi. Dan ini sudah sangat baik. Loh, kenapa kok sudah sangat baik? Saya merasakan ketika melihat beberapa ini sertifikasi guru Al-Quran Umi, itu mirip-mirip, 85% lah kemiripannya. Kan berarti ini kader toh ini. Standarisasinya kuat, dan itulah sebenarnya Mic People itu. Ya memang belum semua sektor di UF itu, tetapi nanti kedepannya semua sektor harus ada proses kaderisasi. Harus itu, pengkloningan itu, dan itu luar biasa. Nah, sistem kader itu seperti yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf, walaupun mungkin Ustadz Yusuf teorinya apa, tapi feeling beliau sudah sangat bagus. Apa itu? Yang pertama, saya melakukan, sampean delok, sampean lihat dulu. Oke toh? Itu yang dilakukan. Setelah itu, sampai saya melakukan bersama sampean, tetapi saya masih 75%, sampean 25%. Terus saya melakukan bersama sampean, saya 50% dan Anda 50%. Dan dibalik selanjutnya, Anda yang melakukan 75%, saya 25%, dan terakhir Anda melakukan sendiri, saya melihat. Itu persis yang dilakukan oleh Ustadz Samidi dan Ustadz Yusuf di dalam melakukan coaching-coaching di ini. Dan itulah dalam rangka namanya Mic People. Lah, selanjutnya Ustadzah, yang terakhir adalah pinnacle. Ini menarik. Di dalam bukunya Maxwell, level yang kelima itu orang mengatakan level otomatis. Apa maksudnya otomatis? Jika yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat sudah dilewati, otomatis orang itu beranjak ke level yang kelima, yaitu pinnacle. Apa titik pinnacle ini? Adalah mereka taat kepada seorang leader, basisnya adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh leader itu. Dan kalau saya berbicara tentang ini, di otak saya itu selalu berpikir Ustadz Masruri. Jadi kita ini dan semua orang di Rakernas itu datang ke sini, effort ini, apa sih yang mengumpulkan ini? Yang mengumpulkan itu adalah sebuah value, nilai. Di dalam bahasa pesantren namanya ruh. Jiwa itu, jiwa nilai yang sama. Maka ada sebuah kata Ustadz Bayaki mungkin sangat familiar itu, yaitu apa? At-tariqatu ahammu minal maddah, wal ustaz ahammu minat tariqah, waruhul ustaz ahammu min nafsihi. Apa artinya? Teori itu lebih penting daripada materi. Tetapi guru itu lebih penting daripada teori. Dan jiwa yang dimiliki oleh guru, nilai ruh,
itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Dan level yang kelima inilah ustadz ustadzah, level yang betul-betul kita rasakan di sini. Apakah beliau Ustadz Masyur manajer yang baik yang selalu ngecek-ngecek? Kan enggak toh. Tapi kita terdorong untuk melakukan itu, terdorong untuk mengecek, terdorong untuk memantau, terdorong. Tidak tahu waktu kapanpun kita lakukan. Dan ketika saya diskusi sama teman-teman RDND, setiap ini kapan bisa kapan. Dan levelnya jam 10:30 mereka masih mau itu. Apa yang mendorong itu? Apakah yang namanya duit? Tidak. Yang mendorong adalah sebuah nilai yang sama. Dan itulah sebuah kenikmatan hidup dengan nilai-nilai. Nah, Ustadz dan Ustazah, kalau sudah 5 ini, ayo kita merenung. Apa yang kita renungkan? 1, pilih jenis kepemimpinan kita di mana. Itu contohnya, saya memilih kali ini adalah sebagai pengurus takmir, ketua bidang pendidikan dan dakwah di masjid saya, namanya Masjid Baitur Rahman. Kalau namanya Baitur Rahman itu biasanya NU atau Muhammadiyah, Ustaz? Muhammad NU yang jelas ya. Lah, di level itu saya harus berenung, kira-kira di kepemimpinan saya di level mana. Kita yang lebih tahu, saya yang lebih tahu. Lalu apa yang harus saya lakukan supaya menaikkan level selanjutnya? Nah, kita mikir ini. Oke, siapa yang ingin sharing? Monggo, kita diskusi ini. Dia lagi, Ustadz Firman lagi cenut-cenut dengan tugasnya ini. Siapa yang mau? Ustadz Erwin aja. Boleh Ustadz? Saya ajak diskusi Ustadz. Siap Ustadz, alhamdulillah. Ustadz Erwin, antum di leadershipnya di apa Ustadz yang antum pengen ini? Posisi antum kepala rumah tangga atau yang namanya di masjid atau antum bosnya PTT? Nah, mana ini antum pilih ini, monggo ini. Secara umum, tapi lebih kita diberikan program PTT. Alhamdulillah, luar biasa Ustadz. Oke, untuk PTT ya Ustadz, ya untuk penguatan tahsin tilawah. Untuk program PTT ini Ustadz, tolong identifikasi ro'iyah antum itu apa Ustadz? Rakyat antum itu. Dari pengalaman yang biasa kita lakukan untuk program coaching, jadi rata-rata kawan-kawan daerah yang kita coaching posisi mereka antara posisi 1 dan kedua, tapi lebih dominan banyak yang kedua. Oke, terima kasih. Karakter kawan-kawan daerah ya. Iya, terima kasih. Jadinya Ustadz Erwin sudah mengidentifikasi ro'iyahnya, ya adalah teman-teman apa itu umi daerah gitu ya Ustadz ya. Kalau ada strukturnya, apakah levelnya dari Ustadz Erwin sama teman-teman itu satu struktur, atau ada Ustadz Erwin lalu di bawahnya itu ada bawahan yang bisa? Ya, benar Ustadz. Jadi memang sepertinya program ke depan PTT akan lebih strategis, yang kita harus berupaya untuk membentuk karakter minimal perwakilan masing-masing Pokja ya, hanya sebagai ya master trainer lah di wilayah Pokja itu.
Jadi menurut saya sekarang sedang dalam proses. Dan beberapa wilayah sudah kita berikan tentu, walaupun Salomo masih belum bisa kita katakan ya 100% sudah ada kelihatan. Itu yang paling strategis sebelum kita. Terima kasih. Berarti untuk sementara, karena memang PTT ini baru berapa tahun, Ustaz? Baru 7 bulan ya. Baru 7 bulan ya. Itu pasca ya 1 tahun pasca iya, sangat wajar lah. Berarti antum merasakan 1, 2 tapi lebih dominan 2. Terima kasih. Ini menarik, ini lebih dominan kedua. Yes. Lah, kan pengennya level ketiga ya Ustadz ya, production ya Ustadz. Lah, untuk level production ini apa langkah yang bisa antum lakukan Ustadz? Artinya untuk proses yang level production, saya melihat dari sebab akibat saya. Iya. Jadi kalau melihat latar belakangnya sebab akibat, jadi pola kawan-kawan selama ini lebih memorinya ya, pemahaman PTT masih terpaut melekat pada pola-pola sebelumnya, jadi kayak pola-pola standar tahsin jilid. Nah ini yang lebih utama. Jadi karakter pola ini kita berupaya ke depan ingin merubah. Jadi karakter pola PTT yang membedakan PTT dengan tahsin jilid sebelumnya seperti itu yang membedakan. Jadi ada tahapan yang mau kita lihat. Proses awal menyamakan standarisasi bacaan. Karena persentase antara contoh kemarin pengalaman kawan-kawan yang sudah terpilih, yang kita terpilih ini UTFT, memang tidak semuanya level tahqiq. Ini bisa kita persentase yang tahqiq mungkin 60%. Terus yang kedua, polanya adalah pola memahami macam-macam bentuk kesalahan. Karena mengingat daripada untuk pendidikan yang kuat, cepat, aplikatif ini. Jadi pola standar praktek cara membaca yang benar seperti ini alasannya apa, pola praktek yang salah seperti ini alasannya apa. Jadi untuk menirukan yang salah pun kadang mereka kebingungan. Jadi terkadang prakteknya benar malah sih salah. Nah, dan sebagainya. Mungkin pola ini jadi penyesuaian saya kira. Tahapan itu saya kira. Dua hal itu yang paling pentingnya. Aspek praktek membaca, kemudian kepekaan menyimak untuk kembali arah ke depannya untuk mengidentifikasi berbagai macam grid tilawah para peserta. Jadi mulai dari yang belum tahqiq, cukup tahqiq dan tahqiq. Jadi bisnya belum sama. Jadi menuju proses itu insya Allah yang penting. Iya. Terima kasih Ustadz Erwin. Jadinya ada 2 langkah yang dilakukan oleh Ustadz Erwin, standarisasi bacaan, dan yang kedua adalah identifikasi pola, yaitu pola kesalahan dan pola hal ini. Itu menarik. Cukup Ustadz Erwin. Jadinya saya senang Ustadz Erwin menyampaikan saya baru 1 dan sudah sekarang lebih dominan 2. Itu menarik. Berarti Ustadz Erwin sebagai personal itu sudah diterima oleh teman-teman. Itu menarik. Karena yang kedua itu permission itu adalah bahwa kita diterima sebagai personal. Mari kita ingat dakwah Rasulullah aja. Jadi Rasulullah itu berdakwah secara pribadi, Rasulullah diterima. Tapi ketika Rasulullah sudah menggeser tentang akidah, tentang Islam, mereka menolak. Tapi ingat bahwa secara pribadi permission itu harus tuntas. Dan Ustadz Erwin mengatakan bahwa insya Allah sudah dominan permission itu. Dan tadi ada 2 langkah yang menarik itu. Lah, Ustadz Ustazah di dalam identifikasi ini tidak penting bahwa kita posisi di mana. Jadi bukan berarti ada orang yang mengatakan saya di keempat. Itu lebih bermutu daripada yang kedua. Karena di dalam Islam itu yang dilihat progresnya, bukan posisi sekarang ini. Dan beliau ingin yang namanya progresnya ke level yang ketiga. Dan tadi Ustadz Erwin sudah mikir-mikir bagaimana punya kader-kader di Pokja. Itu nanti insya Allah ketika level production dan tahsin itu betul-betul sudah berdampak pada apa itu umda-umda contoh, maka nanti akan didiseminasikan ke semua umda.
Yes, terima kasih. Saya pengen yang putri. Ustadz Agus, tolong pilih itu mic-nya, kasih kepada siapa di antara mereka. Monggo Ustadz. Loh, makanya tak suruh wani nih sampean. Oke, waktunya tinggal 5 menit ini. Terakhir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Oke, ini Ustazah Ima ya? Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya pagi ini Ustazah Ima? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih Ustazah Ima. Ustadz Agus memilih Anda itu betul-betul sebuah dengan pertimbangan yang dalam, Ustazah Ima. Benar, suatu kebetulan. Iya, darinya bukan sebuah kebetulan ini. Iya. Oke. Posisi di mana yang ingin Ustazah Ima pilih sebagai Anda sebagai ro'iyah? Saya posisinya nggak usah jauh-jauh, cukup menjadi ibu yang baik bagi anak saya. Alhamdulillah. Oke, menjadi ibu yang baik. Oke, kalau di level anaknya berapa, Ustazah? Alhamdulillah masih 3, Ustaz. 3 ya? Iya. 3. Saya doakan 4 dan kelima. Amin. Iya. Oke, Ustazah Ima, di level mana kalau menurut jadi di 1, 2, 3, 4, 5? Saya memilih untuk di level yang mencontoh aja, Ustaz, anak-anak. Yang level 3? Ya. Oke. Apa yang menjadi alasan Anda menaruh diri Anda di level 3? Itu saya anggap lebih efektif, Ustaz, daripada sekedar omongan. Ketika saya lakukan, memberi contoh, mungkin sekali, 2 kali mereka tidak tergerak. Tapi ketika saya lakukan itu, saya diam, lama-lama mereka mengikuti apa yang menjadi sebuah kebiasaan dan aturan yang sudah saya buat di rumah saya, sebuah komitmen. Oke. Ini menarik ini ya. Jadi beliau itu mengatakan insya Allah saya di level 3 karena di dalam banyak aspek saya selalu memberikan contoh dan itu mempermudah anak-anak saya, anak-anak beliau untuk mengikuti aturan-aturan di rumah gitu ya. Oke. Selanjutnya pengen naik level? Sementara itu dulu, Ustaz. Kenapa? Karena saya merasa diri saya itu belum bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak saya. Oke. Untuk sementara. Terima kasih. Kalau umpamanya ada orang yang mendorong bahwa Ustazah perlu naik level, apa kira-kira yang Ustazah bisa pikirkan supaya Ustazah misinya ke anak-anak itu menjadi kader? Ketika ada yang menyemangati dan berusaha untuk menaikkan level, maka saya tidak mau bergerak sendiri. Maka saya biasanya itu mengajak anak-anak untuk ngobrol diskusi. Diskusi, saya balik, apa yang kalian inginkan sama Umi? Umi pengen seperti apa? Seperti itu ya, saya berusaha. Ketika menjadi sebuah komitmen itu, maka ayo gerak sama-sama. Oke. Terima kasih, ada dialog, ada kesepakatan bersama, ayo gerak sama-sama dan itu otomatis proses make people atau kader jalan gitu ya, Ustazah Ima. Iya, Ustaz. Ketika komitmen dalam satu tujuan, misalnya meraih goal apa gitu hari ini gitu, buat komitmen dan sama-sama saling mengingatkan, itu lebih mudah untuk mencapai sebuah goal yang diinginkan. Oke.
Terima kasih Ustazah Imah. Ustazah, tadi saya dibatasi 30 menit, ini sudah 36 menit. Semoga pemahaman kita tentang level-level ini membangun kesadaran kita bahwa memang level-level kepemimpinan kita harus terus kita naikkan dan sampai pada titik pinnacle bahwa orang atau siapapun yang kita pimpin, mereka mengikuti karena nilai-nilai kebaikan yang kita rasakan. Saya masih ingat, saya datang, ini cerita terakhir, ke sebuah sekolah di Min Klagen Serut di Madiun. Saya supervisi di situ dan masuk sebuah kelas 4 Ustadz Samidi. Saya kaget kelasnya, terutama ustazahnya, namanya Ustazah Vivin, namanya aja mesti cantik ini. Apa yang menarik dari situ, saya masuk di situ dan di dalam kelas itu ada akuariumnya. Itu yang pertama, kelas 4 MI. Ada yang namanya tempat sampahnya 2, basah dan kering. Ada 2 pot bunga. Ada pojok literasi, perpustakaan kecil. Ada yang namanya dispenser lengkap dengan kopi, Milo, teh dengan cangkir-cangkir. Dan yang paling menarik di situ ada rak kecil terbuat dari kaca. Isinya adalah benda-benda unik milik semua anak di situ. Jadi setiap anak tolong bawain benda yang paling disukai di rumah di ini. Ustazahnya juga punya di situ. Ada Hot Wheel beberapa karena anak laki-laki itu ditaruh di situ. Saya tanya, Ustazah, saya sangat terpesona dengan kelas ini. Cuma saya khawatir ustazah ini lebih sibuk ngurusi apa itu benda-benda itu daripada ngurusi anak-anak begitu. Dan dia jawab, betul Ustadz Jinan, di 2 bulan pertama memang saya sibuk ngurusi benda-benda itu. Saya panggil 2 anak, saya ajari ngurus akuarium. Dari bagaimana ngasih makanan, kemudian bagaimana mengganti air, membersihkan. Setelah 2 minggu mereka saya amati, saya ajari bisa, saya lepaskan dia. Saya buat jadwal kapan dia beri makanan dan lain sebagainya. 2 anak lagi saya ajari untuk menata buku, bagaimana meminjam. 2 minggu setelah itu selesai, saya hanya pantau. 2 anak lagi saya ngurusi yang namanya tempat sampah, pot, semuanya saya bagi habis tugas di kelas itu. Dan akhirnya setelah 2 bulan saya bebas merdeka, saya fokus pada pengasuhan anak-anak itu, sementara mereka merasa terlibat di dalam proses ini. Saya merasakan Ustazah Vivin ini betul-betul dahsyat di Meek People. Dan saya yakin anak-anak di situ mendapatkan banyak pengalaman hidup dari apa yang mereka lakukan di kelas. Saya sendiri nyuruh anak saya ngurusi akuarium loh, rumit mulut saya, betul loh. Tapi sing ngejak yang nyuruh gurunya nurut itu. Maka jadikan semua proses itu contoh adalah untuk meningkatkan level yang namanya production. Berikan perhatian pada siapa saja, maka itu akan membuat kita itu diterima. Contoh production, dan latih orang-orang sekeliling kita untuk tumbuh dan berkembang bersama kita, maka Meek People. Dan dasari itu semuanya dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kalau kita membaca tagline-nya Rakernas itu apa, Ustadz?
luruskan niat, kuatkan mutu, utamakan akhlak. Jelas ini sebuah value yang itu kuat menancap, dan di mana tempat itu sampai terakhir kemarin buka bersama di rumah tahfidz saya, tagline-nya itu Ustaz. Loh kok sudah sampai di sini cepet begitu. Jadinya luruskan niat, kuatkan mutu, dan utamakan akhlak. Saya kira itu satu saja. Mohon maaf agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.